yang saya hormati Pak Anies Baswedan, apa yang panjenengan jelaskan itu luar biasa. Berarti punya visioner ke depan buat anak-anak bangsa Indonesia. Tidak hanya Indonesia, tapi mendunia. Meskipun mendunia, berakhlakul karimah, hatinya tetap Al-Quran. Punya akidah yang jelas. Pertanyaan saya, Pak. Karena ini baru diangkat Presiden, Pak Prabowo dan menteri-menterinya, Bapak kira-kira punya kompetensi apa atau kapasitas bagaimana sehingga apa yang Bapak sampaikan itu benar-benar masuk pada para menteri-menteri kita Indonesia, terutama Pak Presiden Prabowo. Dan lebih khusus Pak, itu adalah dunia pendidikan kita sangat rapuh. Ada satu atensi bahwa pendidikan agama akan dihilangkan dan akan dijadikan sebagai pendidikan karakter saja. Bagaimana konsep Bapak, partisipasi Bapak, mumpung Bapak itu ada yang dekat ke Jakarta, kami tidak bisa apa-apa. Mohon sampaikan Pak pengertiannya. Pak Tursun, nama saya Amir Junaidi. Pak Amir Junaidi. Profesor Amir Junaidi, Rektor Uniba. Ya. Matur nuwun Pak Amir. Pak Rektor, matur nuwun. Saya juga dulu pernah tugas seperti Bapak, Pak, di kampus, Pak. Begini, ini dua pertanyaan semi politis. Dua pertanyaan edukasional. Saya mulai dengan yang pendidikan dulu. Pak Mustafa, bagaimana cara supaya anak kita ini nyambung ya dengan, kan generasinya beda. Lalu Bu Galuh juga seperti itu, sulit nih kadang-kadang mau anak-anak kita. Pak, memimpin adalah mendidik dan mendidik adalah memimpin. Setiap pendidik adalah pemimpin. Ya. Dan setiap pemimpin adalah pendidik. Jadi kalau jadi pemimpin, dia sebetulnya adalah juga pendidik. Dia mendidik lewat pemimpin. Jadi kalau ada pemimpin menjauhi nepotisme, maka dia mendidik negerinya untuk jauh dari nepotisme. Okay? Tapi kalau ada pemimpin menjalankan nepotisme, maka dia mendidik negerinya untuk nepotisme. Karena memimpin adalah mendidik. Dan pemimpin, karena itulah Bu Galuh, Pak Mustafa, panjenengan itu jangan semata-mata menempatkan saya ini guru. Bukan. Saya ini ustadz. Saya ini ustazah. Bukan. Saya ini pemimpin. Pemimpin di dalam kelas. Sehingga harus bisa membuat anak-anak kita mau ikut dengan apa yang dikatakan oleh pemimpin. Nah ini banyak sekali materi-materinya. Jadi saya ini pernah bilang kalau jadi guru ibtidaiyah, jadi guru SD, itu paling menantang dibanding yang lain. Guru TK juga begitu. Kenapa? Karena SD kelas bawah sama TK itu anaknya polos-polos semuanya. Jujur. Kalau panjenengan membosankan, ditinggalkan. Ya. Kalau seperti begini itu kan Bapak Ibu sudah dewasa. Walaupun saya membosankan, semesake kalau Jakarta wis teko kene ya toh. Has dirungokke ya toh. Ini kesian nih udah jauh-jauh dari Jakarta, ya udah kita dengerin gitu. Tapi kalau anak-anak, kalau di ruangan ini si anak SD ini semua ruangan ini, SD kelas 1, kelas 2. Lalu yang bicara tidak menarik, apa yang terjadi? Ditinggalkan. Bubar. Betul tidak? Nah inilah sebabnya kenapa kita harus bicara ini. Kalau nyusun kurikulum, kalau nyusun materi pendidikan, tanya ahli, tanya sama praktisi. Ada satu kelompok yang tidak pernah ditanyai. Namanya siapa? Siswa itu sendiri. Siswa itu tidak pernah ditanyain mau apa. Jadi usul saya, Pak Mustafa, Bu Galuh, tanya sama anaknya. Kamu pengennya apa? Guru tidak pernah, jarang sekali guru datang tuh tanya ke ruang kelas. Nak, kalian pengennya saya ngajar gimana nih?
Wih, tahu-tahu denger tuh masukan. Ini saya pengen ngajar baiknya menurut Anda, menurut anak-anak, pengennya saya ngajar ini seperti apa? Mereka akan ngomong. Dan mereka tuh bukan tidak tahu. Saya pernah tugas jadi Mendikbud. Tahu-tahu datang proposal dari sebuah SMA, cara mereformasi kurikulum pendidikan. Anak SMA itu nekat betul.